Nah, film ini memang nggak jauh-jauh sih ceritanya dari kemarin, cuma pindah kota aja. Dan katanya Yeva nih juga berangkat dari kisah nyata ya? Cinepox. Kita bergabung di 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Your Hits. Hits. Senang banget karena di episode kali ini menyambut tahun 2025 banyak banget sequel dari film-film yang ngehits banget di tahun 2024. Bener banget Sobat Fox. Mungkin kamu juga salah satu orang yang suka banget ngikutin film horor yang bersinambung satu dengan yang lainnya. Salah satunya yang bakal kita bahas di Betul. episode kali ini, di segmen kali ini adalah salah satu film horor yang diproduksi sama Hitmaker Studios, Sobat Fox. Bener banget, dan juga di film ini ada salah satu tokoh dengan inisial Miss K. Bener. Oh, siapa dia? Apakah Miss K ini singkatan dari apa gitu Sobat Fox? Tapi yang jelas kita lagi ngomongin satu film berjudul Panggonan Wingit 2. Dengan judul tambahan adalah Miss K. Ya, bener banget. Nah, film ini memang nggak jauh-jauh sih ceritanya dari kemarin, cuma pindah kota aja. Betul. Dan katanya Yeva nih juga berangkat dari kisah nyata ya? Yes, seperti itu. Diangkat dari kisah nyata Sobat Fox, dan lokasinya kalau yang pertama itu kan ada di Semarang kalau Iya, nggak salah ya. bener-bener di Semarang. Dibintangi sama Christian Sugiono sama Luna Maya. Betul. Nah, yang kali ini lokasinya ada di Surabaya. Oh, pindah kota ke Surabaya dan dimainkan oleh Cinta Laura Laura. dan Arifin Putra. Betul sekali Sobat Fox. Seperti apa filmnya, tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ini dulu kita tonton Trailernya. Selamat datang di apartemen kami. Saya Wulan dan ini Aiman, suami saya. Kami pemilik apartemen di sini. Yang dihuni hanya lantai 1 sampai 5 saja. Lantai 7 sampai 12 tidak digunakan. Lantai 6 tidak dipasarkan. Lantai itu banyak kerusakan. Takutnya berbahaya, jadi kami tutup dan dilarang untuk masuk. Ketang dino maghrib. Aku lagi selidiki kasus pembunuhan mutilasi. Korbannya itu penghuni dari apartemen Sasmaya. Siapa yang masuk ke dalam situ akan mati di hari keempat. Ibu dan anak itu akan selalu membunuh dan tidak akan pernah terhenti. Itu tadi trailer dari film Panggonan Wingit 2 Miss K. Oh, seru banget, dan kayaknya film ini penuh dengan dar-der-dor, jump scare di mana-mana. Bener banget, dan juga ini mengisahkan kakak beradik yang pindah dari Jakarta ke Surabaya. Ya. Dan kebetulan sedang mencari hunian. Nah, dia tertarik dengan salah satu apartemen yang di sini disamarkan menjadi apartemen S. Sekali lagi ini diangkat dari kisah nyata ya Raya. Ya, ini kayak semacam urban legend. Betul. Dari sebuah apartemen berinisial S di kota Surabaya. Yes, ternyata di sana ada satu lantai, lebih tepatnya satu kamar nomor 610 Oh, wow. yang memang tidak dijual dan tidak disewakan karena ada sesuatu yang ditutupi oleh pengelolanya sendiri, Sobat Fox. Oh, wow. Jadi ini berkisah tentang dua saudari, Alma dan Mia, Benar. yang kemudian mereka berusaha mencari tahu ya ada apa sih, karena mereka memang mengalami kejadian-kejadian yang
yang agak berbeda gitu dengan kejadian biasanya. Betul. Dan rasa penasaran mereka sampailah mereka ke dalam sebuah lantai dan juga kamar-kamar yang ternyata itu adalah kamar terlarang. Bener banget, di kamar tersebut ternyata dua kakak beradik ini menyaksikan satu fenomena yang tidak biasa karena melihat penampakan dari Miss K yang sedang menyisir anaknya. Double combo gak tuh seremnya? Oke. Tapi dari film tadi ya, dari trailernya aja ya kita udah bisa lihat ternyata ada dua sosok, ada topeng, terus ada tangan dengan berkuku panjang dari balik betap. Ini kayaknya seru banget sih. Yang jadi pertanyaan, siapakah Miss K ini? Apakah singkatan dari salah satu hantu yang urban legend yang sudah kita kenal, atau justru Miss K ini adalah singkatan dari orang yang sedang dicari oleh polisi yang diperankan sama Arifin Putra, Sobat Fox? Jadi pertanyaan kan? Hampir mirip ya ceritanya sama di cerita yang pertama. Karena memang awal mula dari kisah dan teror adalah dari rasa penasaran. Bener banget. Karena kalau orang-orang masih inget banget ya di film yang pertama tuh, di Panggonan Wingit yang pertama tuh kayak greget banget gitu, kayak ih jangan, terus akhirnya mulai masuk dan mulailah teror itu. Dan kayaknya hampir sama ya, ketika orang itu masuk ke ruangan tersebut maka umurnya tinggal 4 hari. 4 hari, karena mungkin di sutradari ini pengaruh gak ya Ra, menurut kamu ya? Karena di sutradaranya kan sutradaranya sama dari yang pertama sampai yang kedua kan. Ini Mas Guntur Suharyanto yang memang sudah menggarap dari yang pertama sama yang kedua ini. Dan yang menarik tadi ada satu pertanyaan yang cukup besar yang aku lihat adalah, kenapa apartemen seluas itu, sebesar itu, yang ngejual langsung pemiliknya? Apakah mereka tidak kuat untuk membayar tim marketingnya? Iya benar banget. Dan kalau misalnya kita lihat apartemennya itu, kalau di film itu gede banget ya. Gak cuma satu tower yang kelihatan, tapi ternyata yang boleh dihuni hanya satu tower. Itu juga cuma sampai lantai 4 atau lantai 6 sih? Sampai lantai 5, karena sampai lantai 5 ya, benar. Saya lantai 6 ke 12 ke atas gak boleh dijual. Cukup menarik Sobat Fox. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran juga seperti kita berdua, ini antara si penari tadi, kemudian benang merahnya ke Miss K, sama kenapa dipilihnya sosok Alma tadi yang diperankan sama Cinta Laura, dan akhirnya bertemu sama Arifin Putra. Cukup menarik dari segi filmatografi juga. Penyutradaraan cukup apik sebenarnya. Iya benar banget. Dan nama apartemennya adalah Apartemen Sasmaya, yang di tahun 2024 ini ternyata digambarkan sebagai sebuah apartemen yang kuno ya. Dan maksudnya kan apartemen kan kayaknya baru mulai aja nih, tapi digambarkannya kok kuno ya. Dan itu mungkin biar supaya rasa angker, ngedukung ya. Ininya ceritanya dong. Benar. Dan juga actingnya di sana ada Cinta Laura, Arifin Putra, dan Kalista Arum juga cukup berkualitas. Betul dan banget. Cukup untuk menggambarkan dan menambah suspense dari film ini. Dan juga dengan tempo yang cukup nggak lambat juga tapi nggak cepat juga. Jadi kita diajak untuk menikmati film ini, ya udah menikmati aja dengan ritme yang cukup dinamis Sobat Fox. Dan juga ingat akan ada banyak jump scare di sini. Jadi siap-siap jantungnya jangan sampai gampang deg-degan Sobat Fox. Karena mereka cuma waktu 4 hari kan untuk menyelamatkan diri. Nah selama 4 hari itu apakah mereka berhasil? Betul. Ataukah memang ada cerita korban lain? Mungkin? Ada korban kalau di Panggonan Wingit ada ya? Ada Kan? Ya. Nah, yang pertama kan maksud kamu kan? Betul. Nah, kalau nggak salah yang cowoknya kan? Kalau nggak salah iya, jadi seingatku juga iya. Apakah di sini juga akan ada korbannya? Betul. Atau sebelum 4 hari ini mereka berhasil selamat, atau justru ada satu cerita yang melatar belakangi kenapa si ruangan itu ditutup untuk publik? Betul. Atau si hantu Miss K ini punya niat tersendiri Sobat Fox? Kalau yang pertama mengisahkan tentang sejarah, kalau yang kali ini menceritakan tentang sebuah kisah pembunuhan yang masih misteri, dan ini bisa menjadi bumbu yang menarik di film ini karena menggambarkan tentang sebuah misteri kriminal dan kemudian berujung pada cerita hantu. Seperti biasa, kita kan juga meyakini ya beberapa cerita hantu itu didasari sama kisah yang belum selesai dari si makhluk halus ini Sobat Fox. Benar banget, tapi ini bakal seru ya. Bakal seru banget, yang jelas kalau kamu nonton film ini kamu kayaknya bakal bebas milih sih di mana aja deh.
Di depan boleh, di samping boleh, di tengah juga boleh, tapi tergantung dengan minat kamu dan juga bagaimana cara kamu untuk menikmati experience film ini, Sobat Fox. Benar banget, jadi ini bisa jadi hiburan di akhir tahun yang menyenangkan untuk pergi ke bioskop beramai-ramai bersama sahabat dan keluarga untuk seru-seruan banget di film Panggonan Wingit kedua Miss K. Bener banget, setelah ini kita akan balik lagi dengan cerita yang berbeda, jadi jangan kemana-mana, tetap di Kinefox. Karena Netflix sebagai produser ini bener-bener tutup banget, total banget, jadi kita nggak bisa dikasih spoiler sedikit pun. Ini ceritanya tentang apa sih, terus kita mau dibawa kayak gimana, nih bener-bener tertutup banget. Tapi bisa dibayangkan juga karena teka-tekinya kita masih menjadi misteri kan, dalang di balik Squid Game ini nih siapa sih dan apa sih tujuannya, itu kan menjadi rasa penasaran gitu.